Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jadi kita lanjutkan materi kita ya, masih di bab 3 tentang distribusi binomial. Nah, sekarang kita akan membahas tentang distribusi peluang variabel acak binomial dan distribusi peluang kumulatif variabel acak binomial. Nah, jadi kita sebelumnya itu sudah mempelajari tentang distribusi peluang variabel acak ya, variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu ya. Nah, jadi kita lanjutkan materi ini ya. Oke. Nah, jadi sebelum masuk ke materi apa itu tentang distribusi binomial, nah saya berikan sebuah contoh seperti ini ya. Nah, misalkan sebuah kotak berisi 2 bola kuning dan 4 bola biru. Dari kotak itu diambil sebuah bola, kemudian dikembalikan lagi. Pengambilan bola itu diulang sebanyak 3 kali. Hitunglah peluang terambilnya 2 bola kuning. Nah, bisa dipahami ya maksudnya? Oke, jadi ini yang diketahui ada 2 bola kuning ya, lalu 4 bola biru, dan yang ditanya adalah peluang terambilnya 2 bola kuning dari percobaan atau pengambilan yang diulang sebanyak 3 kali kayak gitu ya. Oke, kita selesaikan ya. Nah, langkah pertama berarti kita tentukan ruang sampelnya. Ruang sampel berarti jumlah bola seluruhnya. Jumlah bola kuning ditambah jumlah bola biru. Berarti 2 ditambah 4 hasilnya adalah 6. Oke. Nah, misalkan K itu adalah kejadian terambilnya bola kuning. Sehingga NK itu sama dengan 2, gitu ya. NK sama dengan 2 itu berarti maksudnya jumlah bola kuningnya itu sama dengan 2, gitu ya. Berarti peluang K, nah masih ingat ya materi peluang? Peluang K itu sama dengan NK, banyaknya kejadian, dibagi dengan NS, banyaknya ruang sampel. Jadi 2 dibagi 6 sama dengan 1/3, gitu. Ya, jadi peluang K itu atau peluang terambilnya bola kuning itu adalah 1/3. Oke. Nah, misalkan B adalah terambilnya bola biru, maka NB sama dengan 4 ya. Jumlah bola birunya ada 4. Jadi peluang B itu sama dengan banyaknya bola biru dibagi ruang sampel. Jadi 4 dibagi 6. Jadi 2/3 gitu. Nah, hasil yang mungkin terjadi dari pengambilan 2 bola kuning sebanyak 3 kali. Nah, gini maksudnya. Jadi kan percobaannya atau pengambilan bola itu kan dilakukan sebanyak 3 kali. Jadi kemungkinan kalau terambilnya itu 2 bola kuning, jadi kemungkinan seperti ini. Bisa bola kuning dulu, yang pertama, pengambilan pertama. Lalu pengambilan kedua itu bola kuning. Atau yang ketiganya itu nantinya bola biru. Nah, bisa dipahami ya? Atau kemungkinan yang lain seperti ini. Nah, jadi ini maksudnya bola kuning yang pertama, bola kuning yang kedua, bola biru yang ketiga. Nah, kasus yang lainnya itu bisa bola kuning yang pertama, bola biru yang kedua, bola kuning yang ketiga. Atau nantinya bisa bola biru dulu, baru nantinya bola kuning gitu. Bisa dipahami ya maksudnya? Nah, ini kan kasus terambilnya 2 bola kuning dari 3 kali percobaan gitu ya. Jadi ada 3 kemungkinan seperti ini. Oke. Nah, kita tentukan peluang dari masing-masing kejadian. Berarti kita tentukan peluang dari KKB, KBK, dan BKK. Nah, peluang KKB berarti ini sama dengan peluang K dikali peluang K dikali peluang B. Nah, kenapa bisa dijadikan seperti ini? Itu karena ini kan percobaannya dilakukan sebanyak 3 kali. Percobaan ini setelah bolanya diambil, lalu bolanya itu dikembalikan lagi. Nah, itu artinya antara percobaan yang pertama, pengambilan yang pertama, itu tidak mempengaruhi percobaan kedua atau pengambilan kedua. Dan pengambilan kedua itu tidak mempengaruhi pengambilan yang ketiga. Nah, artinya percobaan 1, 2, dan 3 itu bersifat saling bebas. Saling bebas, nanti itu kalian pelajari di matematika wajib. Itu masuk di materi peluang kejadian majemuk. Peluang kejadian majemuk itu peluang ini salah satunya ada ini, peluang yang saling bebas. Jadi peluang saling bebas itu seperti ini nantinya. Peluang K dikali. Jadi tanda operasinya itu dikali seperti ini. Jadi peluang K, peluang bola kuning terambil yang pertama dikalikan dengan peluang bola kuning terambil kedua dikalikan dengan peluang bola biru terambil yang ketiga gitu. Jadi hasilnya tadi kan peluang bola kuning itu kan 1/3 ya. Lalu dikali 1/3 dikali 2/3.
Sehingga kita dapatkan ini hasilnya adalah 1/3 pangkat 2 dikali 2/3. Nah, ini saya jadikan dulu seperti ini ya. Tujuannya nanti kita menemukan fungsi binomial itu seperti apa, gitu ya. Oke, sekarang kita cari peluang KBK. Nah, jadi sama caranya ya. Berarti ini peluang K dikali peluang B dikali peluang K. Maka didapatkan hasilnya adalah 1/3 pangkat 2 dikali 2/3. Sama ya. Oke, sekarang BKK. Nah, ternyata hasilnya juga sama, yaitu 1/3 pangkat 2 dikali 2/3. Sehingga peluang terambilnya 2 bola kuning dari percobaan yang dilakukan sebanyak 3 kali itu adalah peluang KKB ditambah peluang KBK ditambah peluang KKB. Nah, jadi ini ditambahkan semuanya. Kenapa ditambahkan semuanya? Karena ini ada 3 kemungkinan. 3 kemungkinan ini pasti salah satunya terjadi. Salah satunya terjadi, nah itu nanti operasinya itu penjumlahan nantinya. Nah, jadi ini kita tambahkan semuanya. Sehingga karena ini sama semuanya, 1/3 pangkat 2 dikali 2/3 sama semuanya. Dan ada sebanyak 3 kali, berarti kita bisa tulis seperti ini. 3 dikali 1/3 pangkat 2 dikali 2/3. Nah, bisa dipahami ya? Oke. Nah, berdasarkan hasil ini, saya tunjukkan ke kalian apa maksud dari masing-masing ini ya. Nah, oke, seperti ini. 3. 3 itu adalah yang tadi kita dapatkan bahwa terdapat beberapa kemungkinan hasil, yaitu tadi ada 3 ya, yaitu KKB, KBK, dan BKK. Nah, atau nantinya 3 ini kita bisa cari dengan seperti ini, kombinasi 2 dari 3. Ini bacanya kombinasi ya, C ini. Nah, nanti itu ada di matematika wajib. Kombinasi 2 dari 3. Nah, jadi kombinasi 2 dari 3 itu hasilnya ada 3. Nanti saya tunjukkan bagaimana cara mencari kombinasi ini ya. Oke. Nah, lalu 1/3 ini. 1/3 ini adalah PK ya. Betul ya tadi ya. Peluang terambilnya bola kuning. Dan 2/3 itu adalah peluang terambilnya bola biru. Nah, sehingga dari hasil ini kita bisa buat rumus secara umum, yaitu peluang X sama dengan X, jadi variabel acak X sama dengan X, sama dengan peluang X gitu ya, Fx, sama dengan kombinasi X dari N, ya ini ya, 3 itu kan kombinasi 2 dari 3, kombinasi X dari N. X-nya apa? X-nya kan 2. Kenapa X-nya 2? Karena tadi terambilnya 2 bola kuning, berarti X-nya sama dengan 2. Lalu N-nya adalah 3. Kenapa N-nya 3? Karena percobaannya dilakukan sebanyak 3 kali. Nah, lalu ini ada P pangkat X. P ini adalah peluang yang diharapkan. Ya. Nah, jadi ini saya tunjukkan. Nah, ini tadi udah ya. Jadi X itu adalah kejadian yang diharapkan, N itu banyak percobaan. Nah, lalu P itu adalah peluang kejadian yang diharapkan. Tadi itu yang ditanya apa? Peluang terambilnya 2 bola kuning. Nah, berarti yang diharapkan itu terambilnya bola kuning, sehingga yang ini nih PK ini itu adalah P-nya, P kecil ya. Nah, itu peluang yang diharapkan. Pangkat X, pangkat 2, betul ya, berarti X-nya 2 gitu ya. Nah, Q itu adalah peluang kejadian yang tidak diharapkan. Yang tidak diharapkan apa? Terambilnya bola biru. Nah, itu yang tidak diharapkan, berarti itu PB-nya. PB ini berarti adalah key-nya gitu. Nah, nanti key ini kalian bisa cari dengan menggunakan 1 dikurang P. Nah, kenapa bisa seperti ini? Kalian harus ingat kembali syarat variabel acak diskrit ya. Jadi distribusi binomial ini termasuk ke dalam variabel acak diskrit. Variabel acak diskrit kalau nilai peluangnya dijumlahkan semua, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 1. Nih, syarat variabel acak diskrit. Nah, salah satunya yang pertama kan ini ya, nilai peluangnya di antara 0 sampai 1. Yang kedua, nilai peluangnya kalau kita jumlahkan dari X sama dengan 0 sampai N dari Fx. Nah, ini pasti hasilnya adalah 1. Gitu ya. Nah, jadi karena ini hanya ada peluang kejadian diharapkan sama kejadian tidak diharapkan, berarti P tambah Q itu sama dengan 1. Sehingga Q itu sama dengan 1 dikurang P. Nah, bisa dipahami ya? Oke. Nah, kombinasi. Nah, ini kombinasi ya.
Jadi ini disebut dalam koefisien binomial kalau dalam materi ini. Nah, itu sama juga nanti materinya itu kombinasi. Oke, kombinasi nanti rumusnya seperti ini. Kombinasi X dari N, nah itu bacanya. N faktorial. Jadi N ini kita letakkan di bagian pembilangnya. N faktorial. Ini namanya faktorial ya. Nah, dibagi dengan N dikurang X. Lalu difaktorialkan. Dikali dengan X faktorial. Faktorial itu maksudnya kayak apa? Kayak gini. Kalau kalian ini misalkan punya bilangan asli N faktorial. Jadi rumusnya tuh N dikali N kurang 1 kali N kurang 2 kali N kurang 3 sampai seterusnya 3 kali 2 kali 1 ya. Jadi ini nilainya itu selalu berkurang 1 dari sebelumnya. Jadi setelah N kurang 1. Setelah N kurang 1, N kurang 2. Sampai terakhirnya itu adalah 1. Jadi contohnya seperti ini. 5 faktorial. Berarti nantinya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 gitu. Nah, sehingga hasilnya berapa? Itu adalah 120. Nah, kalian bisa cek nanti di kalkulator. Nah, cari 5 faktorial. Berarti tekan angka 5, lalu cari tanda seru. Nah, tanda seru itu maksudnya faktorial. Benar dan hasilnya adalah 120. Lalu lagi 0 faktorial itu nanti ditetapkan bahwa 0 faktorial itu adalah 1. Ya. Nah, gitu ya. Oke. Jadi itu tentang faktorial. Nah, sehingga ini nantinya disebut dengan distribusi binomial ya. Distribusi peluang variabel acak binomial, atau dengan kata lain ini disebut dengan distribusi binomial. Nah, inilah yang dimaksud dengan distribusi binomial. Itu adalah distribusi peluang variabel acak binomial. Nah, sekarang variabel acak binomial. Variabel acak itu kan berarti nilai yang diperoleh melalui suatu percobaan gitu ya. Nah, berarti ini nyambung, berarti percobaan binomial. Percobaan binomial itu seperti apa nantinya? Nah, itu nanti kita bahas ya. Oke. Nah, nanti selain simbol ini nantinya peluang X sama dengan X itu juga bisa ditulis Fx ya, jelas ya. Atau nantinya bisa ditulis seperti ini, B, X, N, P. Nah, di mana B itu maksudnya binomial, distribusi binomial. X itu adalah banyaknya kejadian yang diharapkan. N adalah banyaknya percobaan, sedangkan P adalah peluang kejadian yang diharapkan. Nah, gitu ya. Oke. Nah, ini yang tadi saya sebutkan bahwa ini termasuk ke dalam percobaan binomial. Percobaan binomial itu yang seperti apa? Jadi yang harus memenuhi syarat-syarat seperti berikut, yaitu 1. Dilakukan secara berulang-ulang sebanyak N kali. Contoh tadi itu kan diambil sebanyak 3 kali ya. Jadi diulang-ulang sebanyak 3 kali. Nah, yang kedua, percobaannya bersifat saling bebas atau independen. Nah, saling bebas tadi sudah disebutkan bahwa percobaan pertama tidak mempengaruhi percobaan yang kedua. Percobaan kedua tidak mempengaruhi percobaan ketiga dan seterusnya, kayak gitu. Jadi ini tidak saling mempengaruhi. Nah, itu maksudnya saling bebas. Lalu, setiap percobaan hanya memiliki 2 macam kejadian, yaitu kejadian diharapkan atau suksesnya dan kejadian tidak diharapkan ya. Jadi nanti kita fokusnya di kata-kata ini ya, kejadian yang diharapkan dengan kejadian yang tidak diharapkan. Nanti ada soal kejadian yang diharapkan itu yang biasanya kita bilang itu yang gagalnya, tapi itu kejadian yang diharapkan. Nah, contohnya kayak gini. Misalkan seorang pesepak bola itu ini penjaga gawang ya, penjaga gawang itu peluang bahwa mencetak gol ya, jadi tidak bisa menjaga gawang ya, itu adalah 2/3 begitu. Nah, berarti nantinya itu disebut nanti misalnya kita tanya gini, berapa peluang penjaga gawang tersebut tidak dapat menahan bola atau tidak dapat menjaga gawangnya. Nah, berarti peluang tidak dapat menjaga gawangnya tersebut itu adalah peluang kejadian yang diharapkan. Nah, itu ya maksudnya. Jadi dalam konteks itu
maksudnya adalah gagal, tapi dalam soal itu maksudnya sukses gitu. Jadi kalau kalian tidak terbiasa seperti itu, nah ini jadi kalian coba pakai kata-kata ini, kejadian yang diharapkan, kejadian yang tidak diharapkan, gitu ya. Oke, yang keempat, peluang kejadian setiap percobaan itu sama. Nah, jelas ya tadi ya. Jadi setiap percobaan itu selalu sama karena tadi bersifat saling bebas, ya. Nah, jadi peluang bola kuning pada pengambilan pertama 1/3, peluang pengambilan bola kuning pada pengambilan kedua 1/3. Nanti kalau dicoba terus 1/3 terus gitu. Nah, itu maksudnya. Peluang kejadian setiap percobaan itu selalu sama. Oke. Nah, itu adalah distribusi binomial ya, distribusi peluang variabel acak binomial. Nah, sekarang kita masuk ke materi distribusi peluang kumulatif variabel acak binomial. Nah, sama maksudnya. Jadi seperti yang di variabel acak diskrit, distribusi peluang kumulatifnya. Jadi kalau kumulatif itu adalah peluang paling banyak X kejadian. Nah, nanti kalau di binomial berarti distribusi peluang kumulatif variabel acak binomial atau nantinya disebut distribusi binomial kumulatif. Nah, ini. Kalau distribusi binomial itu peluangnya, tapi kalau distribusi binomial kumulatif berarti peluang kumulatifnya kayak gitu. Ya. Nah, misalkan X sama dengan T, maka peluang paling banyak T kejadian diharapkan dinyatakan dengan ini. Jadi kumulatif T sama dengan peluang X kurang dari sama dengan T. Sama ya maksudnya. Seperti di variabel acak diskrit ya. Nah, berarti sigma X sama dengan 0 sampai T dari fx-nya, dari fungsi peluangnya. Nah, berarti fungsi peluangnya apa? Yang tadi kombinasi X dari N. P pangkat X, Q pangkat N dikurang X. Nah, ini berarti kita masukkan X-nya mulai dari 0 sampai T nantinya. Nah, dari 0 seperti ini kita ganti X-nya. Lalu kita ganti X-nya 1, X-nya 2, dan seterusnya sampai X-nya sama dengan T yang terakhir. Gitu ya. Nah, itu distribusi peluang kumulatif variabel acak binomial atau distribusi binomial kumulatif. Oke, bisa dipahami ya. Jadi intinya sama seperti variabel acak diskrit. Cuman fungsi peluangnya sudah ditetapkan seperti ini. Itu ya. Nah, kita coba ke contoh ya. Contoh 1, dalam suatu tes, peserta diminta mengerjakan 5 soal pilihan ganda. Dengan pilihan jawabannya itu ada 4 dari masing-masing soal. Tentukan peluang peserta tes tersebut dapat menjawab dengan benar. Yang pertama itu adalah sebanyak 3 soal. Yang kedua paling sedikit 2 soal. Oke. Nah, yang pertama. Kita coba selesaikan ya. Nah, soal ini termasuk ke dalam percobaan binomial. Nah, mungkin kalian masih ada yang bingung. Kenapa bisa jadi percobaan binomial? Ini percobaannya dilakukan sebanyak berapa kali? Kayak gitu. Apakah peluangnya sama kayak gitu atau memenuhi syarat-syarat lainnya? Nah, ini termasuk percobaan binomial. Kenapa? Karena 5 soal pilihan ganda. 5 soal pilihan ganda itu sama maksudnya seorang peserta tes itu melakukan atau mengisi soal itu sebanyak 5 kali kayak gitu ya. Nah, ada 5 soal yang harus diisi. Nah, berarti N-nya itu sama dengan 5 ya. Sorry, ini diketahui ya. Nah, jadi diketahui. Nah, diketahui. Nah, berarti N-nya itu sama dengan 5. Gitu. Nah, karena ada 5 soal gitu. Nah, sekarang dengan pilihan jawabannya ada 4 dari masing-masing soal. Nah, peluang peserta tes dapat menjawab dengan benar. Berarti peluang benarnya itu adalah peluang yang diharapkan. Berarti P-nya ya. Nah, peluangnya berapa? Peluangnya adalah 1/4. Kenapa bisa 1/4? Nah, gini. Ini satu soalnya itu kan pilihannya ada 4 pilihan. Katakanlah pilihannya itu A, B, C, D. Nah, seperti biasa ya, kalian ulangan kayak itu. Pilihannya A, B, C, D. Dari A, B, C, D ini yang benar berapa? Hanya ada satu ya, misalkan yang A gitu. Peluang seorang peserta itu menjawab A itu berapa? Jawab benarnya cuma satu peluangnya. Cuma satu.
Pilihannya ada berapa? Ada 4. Berarti 1/4 gitu. Bisa dipahami ya? Nah, nanti kalau pilihannya ada 5 A, B, C, D, E, berarti peluang benarnya 1/5 kayak gitu. Nah, berarti ini Q itu nanti kita bisa cari pakai ini 1 dikurang P. Nah, berarti 1 dikurang 1/4. Berarti 4/4 dikurang 1/4. Jadi 3/4 gitu ya. Nah, udah ya. Oke, sekarang kita jawab yang ditanyakan, yang A. Nah, peluang peserta tes menjawab dengan benar itu sebanyak 3 soal. Berarti itu maksudnya gini. Peluang X sama dengan 3. Nah, berarti sebanyak 3 soal kayak gitu, ya. B, peluang paling sedikit 2 soal. Nah, berarti kayak gini. X lebih dari sama dengan 2. Paling sedikit 2 soal. Berarti X-nya lebih dari sama dengan 2 kayak gitu. Nah, berarti kalau kita selesaikan yang A, peluang X sama dengan 3. Nah, saya tuliskan dulu rumusnya. Peluang X sama dengan X, Fx, kombinasi X dari N, P pangkat X, Q pangkat N dikurang X. Nah, karena kita mau jawab peluang X sama dengan 3, berarti ini adalah F3. Sama dengan kombinasi 3 dari 5 ya. N-nya 5. Nah, P-nya 1/4 pangkat 3. Nah, lalu Q-nya 3/4 pangkat 5 dikurang 3 gitu ya. Nah, saya lanjutkan di sini. Nah, kombinasi 3 dari 5. Tadi rumus kombinasi X N faktorial, N dikurang X faktorial, X faktorial. Berarti ini 5 faktorial dibagi 5 kurang 3 faktorial, 3 faktorial. 1/4 pangkat 3, berarti 1 pangkat 3 itu adalah 1. 4 pangkat 3 adalah 64. Dikali. Ini 5 kurang 3 jadi 2 ya. Berarti ini 3. Ini 3 nih. Nah, 3 pangkat 2, 9. Nah, 4 pangkat 2 adalah 16. Gitu. Nah, oke. Berarti ini sama dengan 5 faktorial dibagi 2 faktorial ya. 5 kurang 3 kan 2. Jadi 2 faktorial. 3 faktorial. Dikali 1 kali 9, 9. 64 dikali berapa? 16 ya. 64 dikali 16 itu adalah 1024. Betul ya? 1024. Nah, cara menyelesaikan faktorial tuh seperti ini. Jadi tadi 5 faktorial itu kan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 gitu ya. Nah, atau nantinya caranya bisa seperti ini. Kalian lihat pembaginya. Pembagi di sini yang paling besar berapa? 2, 3. 3 ya. Berarti 3 faktorial. Sehingga 5 faktorial itu kita buat seperti ini. 5 kali 4 kali 3 faktorial. Nah, cukup sampai di sini. Dibagi 2 faktorial itu 2 dikali 1 dikali 3 faktorial. Biarkan. Nah, nanti ini bisa dibagi nih. Dikali 9/1024. Oke. Nah, ini coret. Nah, berarti ini 5 kali 4, 20 bagi 2, 10. Nah, 10 kali 9. Berarti kan ini bisa disederhanakan ya. Ini kan 10 dikali 9/1024 ya. Nah, berarti ini nanti 10 sama 1024-nya kita bagi 2, berarti dapat 5. 1024 itu berarti 512 ya kalau bagi 2. Berarti ini 45/512 gitu. Nah, itu peluangnya. Peluang seorang peserta tes dapat menjawab dengan benar sebanyak 3 soal itu adalah 45/512. Nah, itu bisa dipahami ya. Oke, nah sekarang yang B. B itu, nah peluang X lebih dari sama dengan 2. Peluang X lebih dari sama dengan 2, berarti itu maksudnya adalah F2, F3, F4, F5 gitu. Nah, F2 tambah F3, F4, F5. Atau kita bisa buat seperti ini, sama dengan 1 dikurang F0 kurang F1. Nah, kok bisa seperti itu? Nah, kalian harus ingat lagi sifat variabel acak ya.
Nah, jadi kalau ini kan mulainya ada 5 soal ya. 5 soal itu nanti pilihannya seorang peserta tes itu dapat menjawab dengan benar 0 soal, 1 soal, 2 soal sampai terakhirnya 5 soal. Berarti kayak gini. Bisa F0, F1, F2, F3, F4, F5. Nah, ini kalau dijumlahkan semua hasilnya berapa? Hasilnya adalah 1 gitu. Yang ditanya apa yang tadi? Ini kan F2, F3, F4, F5. Nah, ini. Nah, berarti ini F0, F1-nya kita pindah ruaskan. Sehingga nanti F2, F3, F4, F5 itu sama dengan 1 dikurang F0 kurang F1 gitu. Nah, bisa dipahami ya. Atau ini bisa juga ditulis 1 dikurang kumulatif 0, kumulatif 1 ya. Nah, gitu. Oke. Nah, jadi kita tidak perlu banyak-banyak hitung F2, F3 tambah F4 tambah F5. Jadi kita cukup mencari F0 sama F1. Gitu, ya. Nah, ini berarti sama dengan 1 dikurang F0. Berarti kombinasi 0 dari 5. Lalu P pangkat X-nya. Berarti tadi itu 1/4 pangkat X. X-nya adalah 0. Lalu 3/4 Q-nya. Pangkat 5 kurang 0. Jadi 5 ya. Dikurang kombinasi 1 dari 5. Nah, 1/4 pangkat 1. Lalu 3/4 pangkat 5 kurang 1. Jadi 4 ya. Nah, jadi ini sama dengan 1 dikurang 5 faktorial per 5 kurang 0 faktorial 0 faktorial 1/4 pangkat 0 berapa? Nah, 1 ya. 3/4 pangkat 5 berarti 3 pangkat 5 itu adalah 243. Betul ya? Nah, lalu 4 pangkat 5 itu sama ya kayak tadi ya, 1024. Nah, ya oke. Betul ya? Nah, dikurang 5 faktorial 5 kurang 1 faktorial 1 faktorial 1/4 pangkat 1 1/4. Nah, 3 pangkat 4 berarti 81. 4 pangkat 4 berarti 256 gitu. Nah, sama dengan 1 dikurang 5 faktorial per 5 kurang 0 berarti 5 faktorial 0 faktorial. Nah, 1 dikali 243 per 1024. Oke, sama ya. Nah, dikurang 5 faktorial per 4 faktorial 1 faktorial dikali. Nah, ini 81 per 1024. Oke. Nah, sama dengan 1 dikurang 5 faktorial bagi 5 faktorial tinggal 1. 0 faktorial 1. Sehingga ini sisanya 243 1024 dikurang. Nah, ini 5 faktorial berarti 5 dikali 4 faktorial per 4 faktorial dikali 1 faktorial 1. 81 per 1024. Jadi 1 dikurang 243 per 1024 dikurang. Nah, berarti ini coret ya. Nah, 5 kali 81 berarti 5 405. Betul ya? Nah, 1024. Nah, oke. Nah, sekarang kita samakan penyebutnya. Berarti ini sama dengan 1024 per 1024 dikurang 243 per 1024 405 per 1024. Jadi sama dengan berapa nih? 1024 dikurang 243 dikurang 405. Nah, jadi tinggal 376 ya. 376 1024. Nah, kalau sederhanakan bisa bagi 2 ya. Nah, bagi 2 376 bagi 2. Nah, itu 188. Nah, ini 512. 188 masih bisa bagi 2. Jadi ini bagi 4 bisa ya.
Nah, bagi 4, 512 bagi 4. Nah, oke. Ini 128, 47. Nah, ini hasil akhirnya. Jadi, peluang paling sedikit dua soal yang dapat dijawab dengan benar itu adalah 47/128. Nah, itu ya. Bisa dipahami ini. Nah, oke, kita lanjut yang kedua. Nah, seorang penjaga gawang itu mampu menahan tendangan penalti dengan peluang 3/5. Dalam sebuah kesempatan dilakukan 5 kali tendangan. Tentukan peluang penjaga gawang tersebut menahan 2 kali tendangan. Nah, ini. Berarti oke. Nah, ini yang diketahui. Nah, berarti ini adalah P-nya. Nah, yang ditanyakan dapat menahan 2 kali tendangan. Berarti ini dapat mampu menahan tendangan penalti. Peluangnya 3/5. Berarti ini P-nya, suksesnya. Nah, lalu dalam sebuah kesempatan dilakukan 5 kali tendangan. Berarti N-nya sama dengan 5. Nah, yang ditanya dapat menahan 2 kali tendangan. Berarti X-nya sama dengan 2. Oke. Nah, jadi ini yang ditanya adalah P X sama dengan 2. Gitu. Nah, oke. Jadi kayak gini, kita cari dulu Q-nya. Q itu adalah 1 kurang P. Jadi 1 dikurang 3/5. Jadi 5/5 dikurang 3/5. Jadi 2/5. Nah, 2/5 ya, sorry. Nah, 2/5. Nah, oke. Sekarang kita cari ini. Peluang X sama dengan 2, berarti itu adalah F2 sama dengan kombinasi 2 dari 5 ya. Lalu P-nya adalah 3/5 pangkat 2. Lalu 2/5 pangkat 5 kurang 2. Gitu. Nah, termasuk percobaan binomial ya. Nah, jadi ini sama dengan kombinasi 2 dari 5 itu 5 faktorial per 5 kurang 2 faktorial 2 faktorial. 3/5 pangkat 2 berarti 3 pangkat 2 itu 9, 5 pangkat 2 itu adalah 25 dikali. Nah, ini 5 kurang 2 kan jadi 3 ya. Jadi 2 pangkat 3, 8. Nah, jadi 5 pangkat 3 itu adalah 125. Nah, ini 5 faktorial per 3 faktorial, 2 faktorial. 9 kali 8 itu 72. Nah, ini 25 kali 125 itu adalah 3125 ya. 25 kali 125. Nah, 25 kali 125 betul, 3125. Oke, sama dengan 5 faktorial itu kita jadikan seperti ini. 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial 2 kali 1 kali 72 per 3125. Nah, berarti ini kita dapatkan 20 bagi 2 ya. Ini kan coret. Nah, 20 bagi 2 tinggal 10. Jadi 10 kali 72 per 3125. Nah, ini sama-sama bisa dibagi 5 ya. Tinggal 2. Nah, ini kalau dibagi 5 berarti berapa tuh? 625. Nah, jadi kita dapatkan ini 2 kali 72 adalah 144 per 625. Nah, itu peluangnya. Jadi peluang seorang penjaga gawang tersebut dapat menahan 2 kali tendangan dari 5 kali tendangan itu adalah 144 per 625. Oke. Nah, sekarang yang ketiga. Nah, 10% dari sejenis benda tergolong ke dalam kategori rusak. Sebuah sampel sebanyak 15 telah diambil secara acak. Tentukan peluang sampel itu akan berisikan benda kategori rusak paling sedikit sebuah. Oke, jadi kayak gini. Nah, diketahui. Nah, yang diketahui apa? N ya, berarti N-nya sama dengan 15 karena ada 15 ya, 15 sampel. Nah, lalu apa lagi yang diketahui? Itu adalah P. Nah, P-nya. Kok bisa P diketahui? Ini kan ditanya adalah yang terambil itu atau yang berisikan kategori benda rusak gitu ya. Nah,
yang tergolong ke dalam kategori rusak berapa persen? Ada 10%. Berarti ini adalah 10%. Nah, itu adalah peluangnya. Bisa dipahami ya kenapa bisa disebut peluangnya? Karena ini kan 10% dari jumlah benda yang ada dalam suatu kotak itu, ya. Itu adalah kategori rusak 10%-nya. Berarti 10% itu kita bisa anggap itu adalah peluangnya. Betul ya? Nah, berarti 10% itu kan 10 per 100. Berarti 0,1. Nah, gitu. Yang ditanya itu adalah berisikan benda kategori rusak paling sedikit sebuah. Nah, sama kayak tadi. Paling sedikit 2 soal. Berarti ini X lebih dari sama dengan 1. Gitu. Nah, bisa dipahami ya? Oke. Nah, berarti peluang X lebih dari sama dengan 1 itu maksudnya adalah F1, F2 sampai seterusnya sampai F15. Atau kita bisa persingkat ini 1 dikurang F0. Gitu. Nah, caranya sama kayak tadi ya. Kenapa bisa 1 dikurang F0? Karena ini kan ada 15. Jadi bisa terambilnya adalah 0, bisa terambilnya adalah 1, 2, 3, sampai 15. Berarti F0, F1, F2, sampai seterusnya. Ini kalau dijumlahkan semua, peluangnya pasti 1. Yang ditanyakan yang ini ya. Nah, sehingga ini akan jadi sama dengan 1 dikurang F0. Gitu. Nah, berarti kita tidak perlu repot-repot cari F1 sampai F15, tapi kita cari F0 ya. Jadi ini 1 dikurang F0 berarti kombinasi 0 dari 15. Nah, lalu P pangkat X, P-nya adalah 0,1 ya. Jadi 0,1 pangkat 0. Q, oh ya, Q-nya belum ya. Q-nya itu kan 1 kurang P. Berarti 1 dikurang 0,1. Jadi 0,9 ya. Nah, berarti 0,9 pangkat 15 kurang 0. Nah, 1 dikurang ini 15 faktorial. 15 kurang 0 faktorial 0 faktorial. 0,1 pangkat 0. Nah, 1 ya. Nah, 0,9 pangkat 15. Itu berapa? 0,9 pangkat berapa ya? 15 ya. 0,9 pangkat 15. Nah, itu adalah 0,20589. Oke. Nah, ini sama dengan, jadi ini 1 dikurang 15 faktorial per 15 kurang 0, ini 15 faktorial juga, 0 faktorial. Nah, dikali 1 dikali 0,2 ini 20589. Nah, udah gitu. Berarti ini 1 dikurang 15 faktorial, coret-coret tinggal 1, ini 0 faktorial 1. Jadi 20589. Nah, ini sama dengan 0,7 jadi 1 dikurang 0,20589 ya. 20589. Nah, 0,79411. Betul ya? Nah, 0,79411. Nah, seperti itu. Jadi peluang yang terambil itu berisikan benda kategori rusak paling sedikit sebuah adalah 0,79411. Nah, itu tentang distribusi binomial ya. Jadi silakan nanti dipahami materi ini. Jadi materi tentang distribusi binomial sudah selesai ya sampai di sini. Nanti kita lanjutkan ke materi lain. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.